Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Fernando dari TRI 2D dengan NPM 2578209. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ERD pada sistem informasi kos. Di sini saya ada studi kasus yaitu ngebahas tentang sistem kerja di kos-kosan yang dipakai buat bantu bapak atau ibu kos yang mengatur semua data penghuni, mulai dari data anak kos, data kamar, data penyewaan kamar, itu sampai pembayaran tiap bulan atau tiap tahunnya, sistem per tahun atau sistem per bulan gitu. Biasanya kalau masih dicatat manual itu atau datanya digabung di buku atau di mana gitu, mungkin kita masih sedikit tercampur atau masih acak-acakan gitu. Nah, karena karena itu dibuatlah sistem database supaya semua data bisa lebih teratur. Jadi pada studi kasus yaitu pada sistem kos-kosan gitu kan, itu pada UNF atau yang pertama UNF itu pada tahap ini semua data masih digabung jadi satu atau belum dipisahkan berdasarkan tabel. Data itu mungkin masih sebuah list atau gimana ya, sebuah data nih seperti ini. Dari sini, di sini kan dia masih satu garis semuanya gitu. Itu kan pasti kita eh, ribet gitulah bahasanya. Lalu pada jika masih bentuk seperti ini, pasti itu gampangnya atau masalahnya gitu. Kemungkinan besar ada data yang double atau data yang ditulis ulang gitu. Dan itu bakal susah dikelola gitu. Dan sulit buat cari data tertentu, pasti harus satu-satu gitu. Pasti kurang efisien lah. Jadi pada satu NF plus normal form itu pada tahap ini kita mulai dirapihkan supaya kolom hanya punya satu nilai. Maksudnya dia punya sebagian beberapa kolom dari si data seperti ini. Dari data sebanyak ini gitu kan, kita bikin dalam bentuk satu kolom seperti ini agar kita bisa memisahkan nih, oh apa aja yang bakal kita gunain gitu. Lalu masuk dalam bentuk 2NF atau second normal form, yaitu pada tahap ini kita mulai dipisahkan berdasarkan fungsi masing-masing atau kita memisahkan intinya gitu. Jadi semisal kita mau kita punya kos-kosan nih, kita pasti perlu data si penghuni atau yang menyewa kos kita gitu. Pasti kan kita harus punya data, oh si A mengekos di kamar 01 misalnya. Nah, di sini kita pisahkan. Jadi pada tabel penghuni itu ada si ID penghuni untuk si primary key-nya gitu. Buat menentukan, oh ini bahwa tabel penghuni kita punya apa aja sih yang pengikut si ID penghuninya itu, pasti kan kita butuh si nama nama penghuninya gitu. Pasti kan kita waktu dia akan menyewa ke kosan kita gitu, pasti dia meminta si nama penghuni yang bakal ngekos gitu. Lalu selanjutnya ada nomor HP. Pasti kita kan membutuhkan nomor HP penghuni agar semisal ada kejadian atau ada beberapa hal yang emang bersangkutan gitu, pasti kan kita
menghubungi juga gitu. Dan alamatnya pasti butuh lah. Lalu yang kedua itu ada tabel kamar, yaitu ada ID kamar. ID kamar buat kita menentukan berapa kamar sih kosan kita gitu. Nomor berapa aja di kosan kamar itu untuk menentukan berapa banyak kamarnya gitu. Lalu ada harga sewa, itu pasti sebelum kita memilih kamar pasti ada harga yang bakal menjadi patokan gitu. Lalu ada tabel sewa, yaitu ID sewa, pasti dia kapan nyewanya gitu, ada tanggal masuk, kapan dia masuknya, durasi sewa, berapa bulan atau berapa tahun dia bakal nyewa, dan pembayaran, ada jumlah bayar, metode bayarnya entah transfer atau cash, dan status bayar seperti lunas atau belum lunas gitu, atau baru sepertiga atau setengah gitu. Lalu lanjut dalam bentuk 3NF di sini, yaitu pada tahap ini database sudah mulai lebih optimal. Jadi pada tahap ini semua data itu kita sudah memecahnya, atau kita lebih gampangnya sudah optimal atau lebih gampang lah gitu. Jadi pada tahap ini kita bisa lihat di sini kita ada tabel penghuni, yaitu yang berisikan nama, nomor HP, alamat gitu kan. Itu yang berhubungan dengan sewa, yang berarti dia menyewa atau menyewa sebuah kamar yang di kos yang bakal ditinggalin gitu kan. Itu dia berhubungan lah, dia mau kamar nomor berapa atau kamar yang seperti apa, itu pasti berhubungan untuk menentukan kamar mana gitu. Dan di sini ada sewa, yaitu sewa ke pembayaran, itu pasti ketika kita udah deal nih, pastikan kita melakukan pembayaran, lalu kita memberikan kita boleh masuk kos-kosan itu tanggal berapa, atau durasinya berapa bulan atau berapa tahun. Lalu sewa ke relasi kamar pada tabel kamar, yaitu dia menentukan kamar sekian sudah terisi, kamar 01 sudah terisi tuh, harganya sekian, makanya dia berhubungan one to many, dia menentukan kamar 01 gitu, dia harganya sekian gitu. Lalu yaitu ada penghuni pembayaran, itu pasti bisa melakukan pembayaran one to many ya, karena dia si penghuni dia melakukan pembayaran sebesar harga waktu dia menyewa nih, memilih kamar nomor berapa, dia menentukan jadi harga sekian dia setuju dan dia melakukan pembayaran, mau itu dicicil atau langsung cash tuh. Oke, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.